Pernah nggak sih, lu ngerasa otak lu kayak lumpur? Lu duduk, pegang HP, niatnya cuma ngecek jam. Eh, tahu-tahu udah 1 jam berlalu. Jempol lu scroll sendiri, mata lu ngeliat layar, tapi otak lu kosong. Lu ketawa lihat meme absurd, video kucing, terus debat politik nggak jelas, terus video orang masak steak. Tapi pas lu taruh HP lu ngerasa capek, kosong, dan lu nggak ingat satupun hal yang barusan lu tonton. Rasanya kayak abis makan junk food 5 piring. Kenyang kagak, mual iya. Orang-orang internet nyebut ini brain rot, pembusukan otak. Dan jujur aja, gue rasa kita semua lagi ngalamin ini. Kita ada di era di mana menjadi sadar itu susah banget. Kita jadi zombie yang diberi makan algoritma. Pertanyaannya, gimana caranya kita balikin otak kita supaya bisa mikir jernih lagi? Gimana caranya make logika di atas emosi di tengah dunia yang bising ini? Selamat datang di Logika Tenang. Seduh kopi lo. Kita ngobrol bentar. Halo teman tenang, balik lagi sama gue di sini. Hari ini kita bakal bedah satu fenomena yang mungkin kedengaran kayak istilah bocah TikTok, tapi sebenarnya punya implikasi psikologis dan filosofis yang dalam banget. Brain rot. Kalau lu buka kamus gaul atau Urban Dictionary, brain rot sering dikaitin sama konten-konten low quality. Tau lah ya, yang kayak skibidi toilet, istilah riz, giat, atau meme yang saking randomnya sampai bikin lu mikir, ini gue yang tua atau dunia emang udah gila? Tapi buat gue, brain rot itu lebih dari sekedar meme aneh. Brain rot itu adalah state of mind, sebuah kondisi mental di mana kemampuan kognitif lu menurun drastis karena overkonsumsi informasi sampah yang sifatnya kronis. Bayangin otak lu kayak spons. Kalau lu celupin ke air bersih, buku, diskusi bermakna, meditasi, dia nyerap kejernihan. Tapi sekarang, spons itu kita celupin ke dalam got comberan informasi 24 jam non-stop. Hasilnya, mental fog, kabut otak, susah fokus, dan yang paling bahaya, hilangnya kemampuan untuk merasa bosan. Kita bakal bedah ini pelan-pelan. Kita pakai kacamata psikologi dan sedikit filsafat stoik biar kita tetap waras. So, sit back. Nggak usah buru-buru. Dunia nggak akan kiamat kalau lo berhenti scroll 30 menit buat dengerin ini. Oke, mari kita mulai dari hal yang paling dasar. Kenapa sih konten brain rot ini nagih banget? Jawabannya klise, tapi valid. Dopamin. Tapi gue nggak mau jelasin kayak guru biologi SMA. Anggap aja gini, dopamin itu kayak sistem reward di otak lu. Dulu, nenek moyang kita dapat dopamin kalau mereka berhasil berburu rusa atau nemu pohon buah di tengah hutan. Usahanya gede, rewardnya gede. Sekarang, lu cuma perlu geser jempol 2 cm ke atas. Boom, video lucu. Geser lagi, boom, cewek cakep. Geser lagi, boom, drama selebgram. Otak lu dibanjirin dopamin murahan tanpa usaha. Masalahnya, otak kita itu adaptif. Kalau lo kasih stimulus tinggi terus-terusan, reseptor otak lo bakal kebas. Lo jadi butuh stimulus yang lebih gila, lebih cepat, lebih aneh, cuma buat ngerasain hal yang sama. Ini yang bikin konten makin lama makin absurd. Konten yang durasinya 10 menit kerasa kelamaan. Kita maunya yang 15 detik. Terus dipotong lagi jadi 7 detik. Ada kutipan menarik dari penulis Nicholas Carr di bukunya The Shallows. Over the last few years, I've had an uncomfortable sense that someone or something has been tinkering with my brain, remapping the neural circuitry, reprogramming the memory. Dia ngerasa otaknya di otak-atik. Lo ngerasa gitu juga nggak? Gue sering banget lagi kerja atau lagi ngerjain skripsi misalnya, tangan gue otomatis buka tab baru, ngetik YouTube atau Twitter. Padahal gue nggak nyari atau apa. Itu bukan kehendak sadar gue. Itu muscle memory dari otak yang kecanduan. Itu brain rot. Saat logika lu mati dan lu cuma jadi budak impuls. Mari kita masuk agak dalam, kita tarik kursi filsafat kita.
Masalah terbesar dari brain rot bukan kontennya yang bodoh. Bodoh amat lah sama kontennya. Masalah utamanya adalah brain rot merampok momen kebosanan kita. Zaman dulu, kalau lo lagi nunggu bus atau nunggu pesanan nasi goreng, lo ngapain? Lo melamun. Lo lihatin jalanan, lo mikirin hidup, lo mikirin, kenapa ya langit warnanya biru? Atau, gue harus minta maaf nih sama si Budi soal kemarin. Di momen-momen hening itu, otak lo memproses emosi. Otak lo merapikan memori. Itu yang disebut default mode network dalam psikologi. Tapi sekarang, detik di mana kita ngerasa kosong dikit aja, tangan langsung rogoh saku, ambil HP. Kita takut banget sendirian sama isi kepala kita sendiri. Ada satu quote legendaris dari filsuf Prancis, Blaise Pascal, yang benar-benar nampar gua pas pertama kali baca. Dia bilang gini, "All of humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone." Semua masalah manusia itu berakar dari ketidakmampuan manusia untuk duduk diam sendirian di dalam ruangan. Gila kan? Itu diucapin ratusan tahun lalu, tapi relevansinya makin ngeri sekarang. Kita rela ngisi otak kita sama sampah brain rot daripada harus duduk diem dan menghadapi kecemasan kita, kesedihan kita, atau ketakutan kita akan masa depan. Brain rot itu adalah pelarian, escapism. Kita nonton video orang joget-joget bukan karena itu lucu, tapi karena itu ngebantu kita lupa kalau hidup kita lagi berantakan atau kita lagi kesepian. Logika kita ditidurkan supaya emosi kita gak perlu berteriak. Terus, apa dampaknya kalau kita biarin ini terus? Ah elah bang, cuma nonton meme doang, masa segitunya? Ya, kalau cuma sekali-kali sih, nggak apa-apa. Gue juga suka meme. Hidup butuh ketawa, men. Tapi kalau udah jadi brain rot kronis, dampaknya ngerembet ke real life. Pertama, atensi lo hancur. Lu pernah nggak coba baca buku? Baru 1 halaman, otak lu udah gatel, pengen ngecek notifikasi. Atau nonton film durasi 2 jam, rasanya nyiksa banget. Itu tanda bahaya. Kemampuan deep work lu hilang. Padahal, skill paling mahal di masa depan adalah kemampuan untuk fokus dalam waktu lama. Kalau lu gak punya itu, lu bakal digantiin sama AI dengan gampang. Kedua, emotional numbness. Kita jadi tumpul. Kita lihat berita bencana alam di slide pertama, kita sedih. Geser slide kedua, video kucing lucu, kita ketawa. Geser slide ketiga, teman pamer libuan, kita iri. Dalam waktu 10 detik, lu maksa otak lu ngerasain 3 emosi yang bertolak belakang. Lama-lama, otak lu bingung. Lu jadi apatis. Bodoh amat lah. Ketiga, the death of creativity. Kreativitas tuh lahir dari kebosanan. Ide brilian muncul pas lu lagi mandi, pas lagi bengong di motor. Kalau setiap detik kosong lu isi sama konten orang lain, kapan lu punya ide original sendiri? Lu cuma jadi konsumen, nggak pernah jadi kreator. Lu cuma jadi penonton dalam hidup lu sendiri. Oke, cukup nakut-nakutinnya. Sekarang, gimana caranya kita keluar dari rawa brain rot ini? Gimana caranya make prinsip logika di atas emosi buat ngelawan algoritma canggih ini? Gua nggak bakal nyuruh lu buang HP terus tinggal di gua. Nggak realistis, bro. Kita butuh internet buat kerja, buat hidup. Tapi, kita harus ubah posisinya. Jadilah tuan, bukan budak. Ada beberapa langkah kecil yang gua terapin, dan mungkin bisa lu coba. 1. Lakukan dopamine detox tipis-tipis. Coba deh, 1 jam aja setelah bangun tidur, jangan pegang HP. Minum air, lihat matahari, mandi, biarin otak lu booting secara alami, jangan langsung di jump start pakai konten TikTok. Rasanya emang bakal nggak enak, kayak sakau. Tapi tahan. Logika lu harus lebih kuat dari emosi pengen tahu gosip terbaru. 2. Embrace boredom. Peluk kebosanan. Kalau lagi antre atau nunggu lift, diem aja. Perhatiin tekstur tembok, perhatiin orang lewat, biarin pikiran lu ngelantur. Itu momen healing paling murah. 4. Kurasi makanan otak lu. Lu nggak bakal makan sampah dari tong sampah kan? Kenapa lu kasih makan otak lu sampah? Unfollow akun yang cuma bikin lu emosi, atau bikin otak lu tumpul.
Follow akun yang bikin lu mikir, yang bikin lu tenang. Kayak channel ini mungkin. 5. Touch grass. Literally, ini bukan meme. Pergi keluar, lihat pohon, lihat langit. Koneksi fisik dengan dunia nyata itu satu-satunya cara buat ngingetin otak lu bahwa, hey, dunia di dalam layar itu cuma piksel. Dunianya tak ada di sini. Teman tenang. Perjuangan melawan brain rot adalah perjuangan merebut kembali kesadaran kita. Di dunia yang berisik ini, ketenangan adalah superpower. Kemampuan untuk memilih apa yang masuk ke otak kita adalah bentuk kebebasan tertinggi. Jangan biarkan algoritma mendikti siapa lu, apa yang lu rasa, dan apa yang lu pikir. Gunakan logika lu untuk menyaring, dan gunakan ketenangan lu untuk mengambil keputusan. Kalau lu ngerasa video ini nyentil lu cuma sedikit aja, coba satu hal buat gua. Habis video ini selesai, jangan klik video lain. Jangan scroll komen. Matikan layar HP atau laptop lu, tarik nafas panjang, dan diam aja selama 5 menit. Rasakan heningnya. Cuma itu. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga lu, yang harusnya bisa dipakai buat scroll 200 video pendek, tapi lu pilih buat dengerin ini sampai habis. Gua hargai itu. Gua dari Logika Tenang. Stay sane, stay conscious. Sampai jumpa di perenungan berikutnya.